Balik lagi sama Mama Ulan Tarot. Oke, gimana kabar kalian? Sehat dan bahagia selalu ya. Oh ya, di sini Mama dapat pesan. Kemarin ada yang komen di komentar YouTube Mama. Mama sempat baca ya, pengen dibacain tentang terah atau silsilah leluhur. Dan kebetulan banget di sini Mama dapat kartu baru untuk membacakan terah leluhur itu ya. Di sini Mama ada kartu baru nih. Pakai kartu meaning dan angle answer. Oke, di sini sebelumnya Mama mau ngucapin terima kasih sama klien Mama yang dari Bali, namanya Kak Yani, karena beliau udah berbaik hati memberikan kartu ini gitu. Jadi Mama lagi happy banget. Jadi Mama mau bacain tentang request salah satu followers Mama tentang terah leluhur atau silsilahnya. Di sini Mama ada dua file, Mama dua file aja ya. Ini file satu menggunakan kartu meaning tarot dan oracle-nya Mama pakai angle and fur. Terus ini file 2 sama menggunakan kartu tarot dan oracle-nya menggunakan angle cards. Di sini pilih sesuai intuisi kalian mana yang terkoneksi, salah satu file aja atau bahkan kedua-duanya. Di sini ada energi kalian yang ketarik. Jika video Mama ini sampai di beranda kamu atau tiba-tiba kamu menemukan video ini entah itu kapan, tahun ini atau tahun depan gitu, berarti memang energi kamu ketarik di sini. Jadi ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, langsung kita lanjut ke file 1 ya. Halo, PL1. Ini untuk kalian yang memilih PL1 ya. Mama akan kocok kartunya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena itu sangat bermanfaat untuk Mama. Agar Mama lebih semangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Oke? Aku akan tarik energinya untuk PL1. Sebelumnya Mama berdoa dulu. Siapa sih sebenarnya kita terah leluhur atau ini kartu pertamanya, silsilah dan terah leluhur. Dari mana sih kita ini? Di file 1. Wow, energinya bombastis ya. Ini untuk double decknya. Oke. Mama akan bacakan di sini. Terah atau silsilah leluhur dari mana sih untuk PL1 ini? Yang Mama lihat ini di kehidupan sebelumnya ini, leluhur kalian ini berasal dari kerajaan Majapahit. Ada juga yang sebagian dari kerajaan Pajajaran, Sunda gitu, ada kaitannya ya. Ada konflik antar keluarga atau antar saudara di sini yang Mama lihat nih. Untuk kalian yang memilih PL1 ini, itu yang menyebabkan kalian harus mengambil suatu keputusan yang cepat dan tepat. Dan aku lihat untuk yang PL1, kalian dipisahkan dari twin flame kalian di kehidupan sebelumnya. Terah leluhur atau silsilahnya ini dari kerajaan Pajajaran. Dan aku lihat ini di PL1 ada yang orang Jawa yang lihat di sini, orang Jawa atau orang Sunda. Ada mitos yang menyebutkan bahwa orang Jawa ini atau orang Sunda ini nggak bisa nikah sama perempuan Jawa.
Maksudnya cowok Sunda ini nggak bisa nikah sama perempuan Jawa. Karena ada mitosnya kalau lelaki Sunda ini tukang kawin gitu. Yang aku lihat ya. Dan tapi ada di sini yang cewek Sunda yang pengen banget menikahi laki-laki Jawa karena nurut ya dan bertanggung jawab gitu, yang aku lihat di sini, aku baca untuk pel satu. Tapi lagi-lagi sebenarnya terserah ya kalian mau percaya atau enggak, tapi ini bukan mitos, ini adalah kenyataan, ini adalah silsilah dari leluhur kalian yang dimana dulu ini akan menyatunya sebuah kerajaan Jawa dan Sunda. Tapi karena ada sesuatu hal yang membuat kalian ini berselisih adalah fitnah. Fitnah dari seseorang yang tidak menginginkan kedua kerajaan ini untuk bersatu. Seperti itu ya. Dan akhirnya karena dikira mengingkari janji yang dari kerajaan Jawa ini, kerajaan Sunda memutus hubungan dengan kerajaan Jawa. Kayak gitu ya. Yang dimana ini menyebabkan konflik yang udah berabad-abad dan bahkan ribuan tahun yang tidak bisa diselesaikan. Nah, untuk kamu yang memilih pel satu ini, aku dapat energi yang kencang banget. Ada beberapa dari kalian yang berjodoh dengan orang Jawa atau orang Sunda, tapi di sini itu langgeng-langgeng aja. Karena apa? Karena kamu diminta untuk memutuskan karma leluhur yang turun-temurun itu. Terah leluhur itu. Dan diminta untuk kayak dibilang selesaikan perselisihan yang terdahulu. Seperti gini. Kalian itu menikah ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada musibah apapun. Dan nggak ada hal-hal yang harus ditakutkan. Seperti itu. Karena kami, para leluhur di sini sudah merestui kalian gitu. Jadi kalian tidak perlu takut maupun khawatir. Terutama tentang finansial. Dan keharmonisan serta keutuhan keluarga. Itu sudah tentu kami akan membentengi kalian dari hal-hal negatif. Dari entitas-entitas yang tidak bertanggung jawab itu. Itu memang dulu sumpah serapahnya itu ada. Tapi itu bisa dibilang ditunggangi atau disalahgunakan oleh entitas-entitas yang tidak bertanggung jawab. Dan ini yang menyebabkan berlarut-larutnya sumpah serapah ini, berlarut-larutnya masalah yang tidak terselesaikan hingga kini. Tapi seiring berjalannya waktu ke waktu, perkembangan dunia menjadi lebih modern, itu banyak yang melupakan ini. Tetapi ada sebagian yang masih mempercayai ini, dan itu yang menyiksa kami, para leluhur. Kami ingin anak cucu kami berdamai. Kami ingin anak cucu kami bahagia. Tanpa memikirkan dendam masa lalu yang terjadi di antara dua kerajaan. Perselisihan itu harus segera diselesaikan secepat mungkin. Dan yang aku lihat, mulailah untuk maju, mulailah untuk berkembang. Karena sebenarnya kami ini udah, maaf, aku kalau baca tentang spiritual kayak agak koneksinya jadi kayak lumayan aku memang masuk ke dalam situ ya, jadi memang energinya kuat banget karena aku berada di masa itu. Jadi kalian diminta untuk mawas diri, dan banyak anak muda zaman sekarang yang
melupakan tradisi-tradisi yang sudah kami buat. Sebenarnya gini, ada beberapa ritual-ritual sesajen yang kami berikan. Tapi zaman sekarang ini dikiranya terlalu. Ada yang ngomong musyrik, ada yang ngomong itu udah kuno. Tapi kami sedih mendengar itu. Para leluhur menangis dan kadang merasa kalian ini sudah mulai ke barat-baratan, sehingga kadang alam ini marah. Sebenarnya sesajen itu yang kami berikan dulu, kami siapkan itu bukan untuk apa-apa. Itu untuk alam semesta ini, untuk keseimbangan yin yang keseimbangan semuanya, laut, hutan, gunung, agar kita bisa berdampingan dengan makhluk hidup yang lainnya, agar karena kita sama-sama meninggali alam semesta ini, jadi kita harus menjaga itu dengan bagus. Ada beberapa pesannya gini, banyak banget sekarang yang membangun bangunan kaca yang menyebabkan panas tak beraturan dan akhirnya terjadilah bencana alam. Ini adalah teguran. Dan banyak yang tidak menghormati laut, membuang sampah sembarangan, mengambil ikan dengan begitu berlebihan, membuat murka laut. Sejatinya gini, ada beberapa yang ingin kau sampaikan, leluhurmu. Surga itu bukan hanya di langit. Surga ada di laut dasar, ada di gunung, ada di hutan. Percayalah, surga itu ada tatanannya, duniawi juga ada tatanannya, semuanya ada tatanannya. Jadi kalian harus seimbang itu semua, jangan terprioritas atau jangan tergoda dengan hal-hal duniawi yang akan menyesatkan dirimu. Kami sudah cukup untuk membimbingmu, jadi mulailah mandiri. Jangan apa-apa kalian mengeluh. Kalian susah secara finansial, apa aku punya karma leluhur ya? Kalau diikuti leluhur ini aku susah. Itu jangan sekali-kali kamu berpikir seperti itu, karena itu sangat menyakitkan bagi kami. Kami hanya ingin yang terbaik untuk kalian, untuk kamu, anak cucuku. Kakek nenek berpesan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah lemah, jangan pernah menangis, jangan pernah menyesali itu, karena kalau tidak ada pengalaman dan tidak ada pelajaran hidup, kamu tidak akan sekuat dan sehebat sekarang. Kamu tidak akan bisa menjadi versi terbaikmu di tahun ini. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Kalian intinya jangan pernah takut untuk meraih apapun yang kamu mau, termasuk karir, finansial, materi, duniawi, oke, apa-apa. Tapi harus ingat batasannya. Rezeki yang kamu punya itu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang sekitarmu yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk bersedekah, jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan jangan selalu mengeluh. Seperti itu. Kita lanjut pakai kartu oracle-nya ya. Oke, kita lanjut pakai kartu oracle-nya. Apa sih yang harus kamu lakukan setelah kamu mengetahui terah atau silsilah leluhurmu ini? Mama mau doa dulu. In the near waters. Oke. Mama ini cuma butuh 4 kartu aja. Ini tentang melepaskan rasa sakit dan pikiran-pikiran negatif yang Mama lihat ya. Konfirmasinya.
double decknya. Wow, amazing. Oke, setelah kalian melihat pesan tadi atau mendengarkan pesan tadi adalah apa yang harus kalian lakukan? Mulai memaafkan. Mulai memaafkan dan mulai untuk menerima jati diri yang kalian punya. Terutama kami para leluhurmu selalu menjagamu. Awal kamu dilahirkan dan kamu menjadi pilihan kami. Karena menurut kami kamu ini adalah orang yang kuat, orang yang hebat dan mampu memutus atau menjalankan tugas yang belum kami selesaikan. Kami berpesan agar kamu mulai memperbaiki diri. Kamu mulai mendekatkan diri sama Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, Sang Yang Jaga. Maaf, kacang banget soalnya. Kamu diminta untuk mulai menjadi dirimu sendiri, memahami bahwa kamu ini yang nyampe di video ini di PS1, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa yang ada di dalam dirimu, dan di sini kamu diminta untuk mulai memahami jati diri, untuk mulai mengasah kemampuan, untuk mulai belajar dengan cara apa? Berpuasa, bisa. Men-strict meditasi, yes. Dan mengenali guru sejati yang ada di dalam diri. Kamu diminta untuk mulai, karena leluhurmu ini ingin berkomunikasi denganmu itu sulit banget rasanya. Bahkan kamu sering banget dimimpiin, dan itu dikasih pertanda-pertanda, tapi kamu belum paham juga. Tapi kadang kamu paham, tapi kadang kamu enggak. Kadang mereka bisa masuk ke dalam mimpimu, tapi kadang juga sulit. Tergantung kalau kondisi kamu fit dan pikiranmu tenang, rileks, bersih, itu beliau bisa masuk. Tapi kalau enggak. Apalagi kalau kamu yang terlalu capek dengan urusan duniawi, dengan pikiran-pikiran ngeblundermu, dengan pikiran-pikiran tidak jelasmu, itu yang akan menyusahkan dirimu sendiri. Sebenarnya gini, masalah itu memang ada, tapi tergantung diri kita bagaimana cara memikirkan itu. Leluhur berpesan, jangan terlalu mengeblunder. Sesuatu yang menyakiti kita itu adalah pemikiran kita sendiri. Itu pesannya. Intinya adalah bebaskan pemikiranmu, bebaskan rasamu, bebaskan semuanya, dan kamu akan menemukan guru sejati dalam kehidupanmu. Terutama hilangkan sifat iri, dengki, dendam, amarah, rasa sakit, rasa kecewa, dan rasa tidak terpuaskan dengan dirimu sendiri. Mulailah belajar bersyukur, mulailah belajar menerima siapa dirimu, dan mulailah untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Berbijaklah dalam berucap, berperilaku, bertutur kata, karena sejatinya kamu ini adalah panutan, pedoman bagi seseorang yang ingin menuju jiwa sejatinya. Kamu ini adalah salah satu tangan Tuhan yang diberikan kepercayaan tentang intuisi yang tajam, tentang firasat yang benar-benar itu yang akan terjadi. Tapi kadang kamu mengabaikan. Jika kamu ingin pergi ke suatu tempat dan kamu merasa tidak nyaman, jangan kamu lanjutkan, karena itu hasilnya kurang bagus pastinya. Tapi jika kamu ingin melakukan sesuatu hal dan kamu pengen banget tertuju ke situ, maka lakukan. Karena feeling-feeling dan firasatmu itu kami membantunya lewat situ, lewat ide-ide kreatifmu juga. Dan kami minta kamu untuk mulai maju, jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu akan membuat hidupmu stuck.
seperti itu. Dan jangan lupakan budaya-budaya leluhur yang udah kami berikan. Dan janganlah kebarat-baratan, serta mulai untuk membenahi diri dan mulai maju. Oke, ini aja pesannya untuk PL1. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke PL2 ya. Halo PL2, balik lagi sama Mama. Oke, kita akan lanjut ke PL2. Oh ya, untuk kalian yang mau menikmati video-video pendek aku, bisa ada di TikTok. Oke, Mama akan tarikin energinya. Sebelum itu Mama doa dulu ya. Wow. Satu, kedua. 3. Wow. Ini double deck. Oke. Di sini Mama mau bacain ya. Terah leluhur atau silsilah leluhur. Di sini untuk kalian yang memilih PL2. Siapa sih terah leluhur atau silsilah leluhur kalian? Ini aku lihat kalian ini berasal dari, ada yang dari pendeta, ada yang penasehat raja, seorang cendekiawan, atau bahkan seorang penulis buku yang handal di kehidupan sebelumnya. Terah atau silsilah leluhur kalian. Dalam suatu kerajaan, kalian ini adalah penasehat agung. Karena kepintaran kalian ini dipakai untuk suatu strategi atau pengamanan, atau kalau mau berperang juga kayak gitu. Juga bisa dibilang kalian ini adalah panglima perang juga ya. PL2. Orang pinter yang bisa mengobati seseorang juga. Untuk PL2. Silsilah atau terah leluhur. Dan dari situ aku lihat kalian banyak mendapatkan hadiah, pujian, nama, baik, percayaan, dan kekayaan yang melimpah ruah. Jadi di sini ada satu kesalahan yang dilakukan oleh pendahulumu terdahulu, yaitu keputusan yang salah. Yang menyebabkan raja atau ratu itu meninggal salah satu dalam perang. Dan di situ aku lihat leluhur kalian dihukum, ada yang dihukum mati, itu ada yang, mohon maaf ya, ada yang dihukum gantung, ada yang ditembak. Itu jadi kalian, ada juga yang seorang peramal, jadi kayak meleset gitu perkiraan kalian. Itulah, beribu banyak kebaikan kalah dengan satu kesalahan. PL2. Ini pesannya. Aku nyesek banget ini lihatnya. Oke. Jadi gini. Leluhurmu berpesan, saat kamu menanam kebaikan, maka itu yang akan kamu dapatkan. Jika kamu menanam suatu keburukan, maka itu yang kamu dapatkan. Tapi kamu jangan pernah takut kamu melakukan kesalahan. It's okay, namun juga manusia. Melakukan kesalahan wajar, tapi jangan diulangin. Tapi kalian harus ingat, kebaikan kalian ini belum tentu dibalas dengan kebaikan. Ada yang kebaikan dibalas dengan kepahitan, tapi pasti kebaikan kalian ini bakal dibalas sama Tuhan, yaitu lewat tangan orang lain. Di sini aku lihat satu kesalahan itu hilang karena sesuatu
strategi atau planning yang meleset, dan itu akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Oke. Pilu, sedih, dan merinding banget aku sekarang. Tapi gini, kepintaran dan kecerdasan yang diwariskan oleh leluhurmu ini, itu ada makna dan tujuannya. Perkembangan dunia, universe, sekarang. Kamu tahu tentang ideologi, kamu tahu tentang filsafat, kalau benar-benar didalemin itu luar biasa ilmunya. Kalian tinggal belajar aja. Apalagi tentang tata bahasa asing. Bisa bahasa Inggris, Jepang, Jerman, dan apapun itu. Rusia, kalian kalau mau belajar gampang banget itu. Menyerap ilmunya. Karena dari leluhurmu itu dulu seorang ilmuwan juga. Tapi meninggalnya beliau tragis banget, pakai. Beliau berpesan, kepintaran dan kecerdasanmu ini untuk banyak orang, untuk perkembangan zaman. Dan kalau kamu mau bekerja atau berkarir itu bagusnya dalam pemerintahan untuk PL2. Atau kamu ini bisa menjadi motivator, guru sejati bagi orang-orang yang kehilangan arah. Dan keahlianmu ini bisa menghasilkan banyak uang, banyak materi. Tapi kamu harus belajar dari pengalaman beliau terdahulu. Sebelum membicarakan sesuatu atau memprediksi sesuatu itu harus kamu pikirkan dengan matang. Jadi perkiraan beliau ini jangan kamu ulangi sampai kamu melakukan kesalahan yang beliau ini pernah lakukan. Dan satu hal lagi tentang kalau ada masalah apapun selalu musyawarahkan dulu dengan keluarga. Jangan mengambil suatu keputusan yang gegabah, tergesa-gesa, yang nantinya malah akan menyusahkan diri sendiri. Begini, boleh nolong seseorang, tapi kamu harus tahu batasannya. Di mana kemampuanmu untuk menolong seseorang itu. Jangan kamu mengorbankan diri untuk menolong orang. Akhirnya kamu susah sendiri. Banyak banget di file 2 ini orangnya terlalu nggak enakan. Jadi kalau teman butuh bantuan apapun, waktu, tenaga, uang, kalian selalu siap sedia. Padahal di situ kondisinya kalian juga lagi down, lagi capek, tapi kalian okein aja. Jangan. Ini yang menyebabkan kesehatan kamu tuh kadang kayak masuk angin aja, kepala aja mual, atau bahkan di bagian punggung itu suka pegal. Itu karena kamu terlalu memaksakan diri. Dan tentang kebijaksanaan itu kamu punya banget ya. Kamu bisa banget menjadi panutan orang, dan kalau orang punya masalah ini kamu bisa banget membantu mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan kamu banyak banget disukai lawan jenis-jenisnya untuk PL2 karena sikap dan kesopanan yang kamu miliki dan kebijaksanaan yang ada di dalam dirimu. Tapi lagi-lagi tentang kalau saat ini kamu belum menemukan pekerjaan yang sesuai dengan dirimu, atau kamu gak nyaman pada tempat kerjamu saat ini, berarti itu bukan fashionmu, itu bukan duniamu. Carilah fashion yang memang benar-benar kamu miliki, atau hobi yang benar-benar kamu inginkan. Jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu hal yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu diberkati, kamu dijaga, dan bahkan aku lihat kamu akan dihormati, memiliki integritas tinggi, karena kemampuan yang kamu miliki. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu waspadai, itu tentang ketergantunganmu terhadap seseorang, entah itu orang tua, keluarga, atau apapun itu. Tapi percayalah, mereka ini akan selalu membantumu di saat situasi apapun. Tapi
Jangan kamu terlalu, aku kalau ninggalin keluargaku jauh, aku nggak enak, aku nggak tegaan apa segala macam. Itu jangan ya. Karena di sini kamu bisa banget untuk um, melakukan pekerjaan yang jauh, atau pekerjaanmu ini bisa jadi kayak sering keluar kota nantinya, atau bahkan keliling dunia gitu. Dan kamu bakal banyak bertemu dengan orang-orang baru, memberikan kamu pengalaman-pengalaman baru, karena ini adalah proses pembelajaranmu, karena kamu memang ditakdirkan untuk visi misi ini, yang ditakdirkan dan udah ditata untuk ini, tahap-tahapnya ini. Jadi kalau kamu belum nyampe di sini, kamu harus mulai belajar terus, belajar terus, belajar terus. Kamu hanya perlu menggalinya, karena itu kamu cepat merasapnya. Ideologi, filosof, pokoknya tentang politik dan sosial. Pokoknya aku lihat di sini kayak Pancasila itu semuanya ada dan harus kamu pelajari. Di situ tuh udah mencantumkan. Jadi kamu tinggal menggali dari situ. Apa sih yang harus ku pelajari? Apa sih yang harus ku gali dari situ? Karena kamu gampang banget mencernanya. Oke, kita lanjut ke pakai kartu oracle ya. Halo Pel2. Mama lanjutkan pakai kartu oracle-nya ya. Aku terlalu mendalami jadi rasanya terhanyut banget. Oke. Tapi sebelum itu Mama doa dulu. Apa yang harus dilakukan setelah kita mendengarkan dan mengetahui? Oke. Wow. Mama butuh 4 kartu seperti biasa. Ini double decknya. Oke, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui silsilah dan dari leluhur ini? Yang pertama adalah tetap kuat pada pendirian dan prinsip dan norma-norma yang sudah tertanam. Mulai terjun ke masyarakat di sini. Membantu masyarakat yang membutuhkan. Contohnya gini, jika kamu memiliki sedikit uang lebih atau banyak, kalian wajib sedekah dan bantu langsung ke lapangan, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena energimu ini banyak banget dinanti oleh orang sebagai mereka untuk pencerahan atau menuju jalan kebenaran. Kamu ini adalah panutan, jadi lakukan yang terbaik setiap harinya. Jangan pernah mulai mager-mageran lagi, malas-malasan lagi, dan bahkan kayak gue bingung nih, gue mau ngapain ya. Lu banyak tugasnya, banyak, jangan bingung mau ngapain. Leluhurmu berpesan seperti ini. Dok, Cahayu, bagus. Nenek dulu, kakek belum sempet membereskan tugas-tugas dari semesta, jadi kami menunjuk kalian. Bantulah orang-orang yang kurang beruntung dan kurang dalam skala finansial, pemikirannya masih sempit, dan bahkan kalian harus ngebantu. Ada beberapa yang aku dengar gini, banyak di luar sana, di perkampungan yang dalam, anak menikah di usia dini yang sebelum 17 tahun. Kalian harus bisa memberikan pemahaman ini, bahwa kalau menikahkan anak di usia dini itu berakibat fatal pada mental anak tersebut. Dan masih banyak lagi tentang
mohon maaf ya, karena kesulitan ekonomi akhirnya dia salah jalan dan membelok seperti itu. Banyak pemikiran-pemikiran sempit itu yang harus kalian benarkan. Itu lewat kecerdasanmu, lewat cara berpikir seseorang yang tadinya sempit itu kamu buka. Bahwa masih banyak jalan yang bisa ditempuh. Dan jangan berpikiran sempit untuk mendapatkan sesuatu yang instan. Karena sesuatu yang instan itu tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan lama, tapi imbasnya dan efeknya itu amat sangat luar biasa. Karena itu membuat karma baru bagi kehidupannya dan susah payah dia mencoba untuk keluar dari kehidupan dia yang mohon maaf ya kekurangan secara finansial dan ingin dengan dalih ingin mencukupi kebutuhan keluarga, anak, orang tua atau apapun itu, tapi kalau caranya tidak benar itu akan membuat karma baru untuk dirinya dan keturunannya. Sekarang bukan hal yang tabu lagi, bukan hal yang aneh gitu. Kalian harus memberikan pemahaman bahwa karma itu nyata, karma itu ada, dan itu bukan omong kosong. Karma itu bukan spiritual, supranatural, atau apapun. Karma itu adalah pemikiran dan karma itu adalah pembayaran atas perbuatan kita. Itu ilmiah, itu terjadi, pasti nyata. Ada karma yang dibayar kontan, ada karma yang dibayar keturunan. Jadi jangan pernah menyepelekan sesuatu yang imbasnya kurang bagus. Seperti itu ya. Sebenarnya gini, banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus kalian pahami dan belajar. Itu tentang mental seseorang, cara membaca, cara berpikir, cara melakukan sesuatu itu sudah ada, tinggal kalian mulai memahami. Tapi sebelum kalian membantu orang lain, kalian harus bisa keluar dari zona nyamanmu sekarang. Ayo mulai benahi diri, karena kamu adalah seorang panutan, kamu adalah contoh bagi banyak orang. Oke, ini aja pesannya untuk PL2, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, mama minta maaf ya. Dan kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai, namaste, bye-bye.